Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Bagastufari dengan NPM 201705101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer juga mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang berhubungan dengan pemrograman. Itu semua akan berdampak langsung pada perintah logis sebuah program. Sebagai contoh, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Arsitektur komputer. Pengertian organisasi komputer adalah bagian dari komputer yang memiliki hubungan sangat dekat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer dalam mewujudkan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasi adalah teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer, pelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contohnya set instruksi, aritmatika yang diperlukan, teknik dalam pemberian alamat, mekanisme input-output. Organisasi komputer, bagian memiliki hubungan komponen-komponen operasional. Contohnya, teknologi hardware, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Konsep stored program dikeluarkan oleh von Neumann, yaitu program atau kumpulan instruksi disimpan di suatu tempat. Kemudian instruksi tersebut dieksekusi sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan. Store program tidak perlu merubah isi komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Contohnya seperti aplikasi perhitungan pertambahan yang sudah diinstal di komputer. Dan jika ingin ditambah perhitungan pengurangan, tidak perlu menghapus aplikasi pertambahan karena di komputer generasi pertama yang sudah terdapat store program. Dan di komputer generasi pertama ini program yang dibuat dengan bahasa mesin, bahasa yang mengenal angka 0 dan 1. Perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program dan data. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk RAM. Penjelasan lainnya berikut. Instruction set didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya jika ada. Selanjutnya ada mikroarsitektur, adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dan menghasilkan sesuatu dari informasi yang diperoleh. Yang selanjutnya ada sistem desain, adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Lewat dua definisi tadi bisa disimpulkan bahwa desain sistem merupakan kumpulan komponen desain yang konsisten. Ia harus bersifat bisa digunakan berulang-ulang serta bisa digunakan oleh berbagai anggota tim produk digital. Itu tadi penjelasan mengenai tugas 1 mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.